Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah boleh selalu bahagia, penuh berkat dari Tuhan, dan boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini lebih semangat lagi. Nah, hari ini sekolah minggunya akan dipandu oleh Kak Erika dan Kak Iri. Iya. Tapi sebelum kita memulai sekolah minggu pada minggu pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian supaya lebih semangat ya Mas. Kita mau pujikan apa Mas? Berkumpul dalam kasih-Nya. Ya, yang semangat ya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anakmu sekolah minggu GKJ Mojosongo akan memulai ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai, memberkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Berkati anak-anakmu GKJ Mojosongo ya Bapak, buka hati, pikiran, telinga kami Tuhan untuk boleh mengikuti sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Amin. Setelah kita berdoa meminta apa sih? Berkat. Setelah kita berdoa untuk meminta berkat dari Tuhan, kita mau lanjut satu pujian lagi Mas. Siap. Karena kita di sini ya, saya, Kak Erika, Mas Heri, kita semua walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita sama-sama saling mencintai, saling mengasihi, karena kita satu keluarga dalam Tuhan. Maka dari itu kita mau pujikan Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Dari awal Rukun Cinta.
satu sama lain, saatnya kita untuk masuk ke firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu pujian lagi nih. Apa Mas Yeri? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, sikapnya serius ya, karena kita mau terima firman Tuhan. Shalom adik-adik kasih Tuhan. Pada hari ini Mbak Hana akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Disiapkan Alkitabnya ya. Pada hari ini firman Tuhan berjudul Jangan Meragukan Kesetiaan Tuhan. Kita mau membaca Alkitab kita di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Tetapi kita mau membaca bersama-sama yang ayat 5 sampai 6 ya. Mbak Hana bacakan untuk kita semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang di antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Herod. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ya, adik-adik, kita mau melihat video ya yang menceritakan tentang ayat ini. Adik-adik nanti melihat videonya ya. Ya. Selamat menyaksikan adik-adik. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel
dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Ya adik-adik, kita sudah melihat video yang menceritakan tentang di Massa dan di Meriba yang ada di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di dalam video atau ayat ini kita bisa ambil 3 pelajaran adik-adik. Yang pertama, hidup bersama Tuhan bukan berarti kita lepas dari semua pencobaan atau masalah, tantangan hidup ya, tetapi kita sebagai orang percaya dan anak-anak Tuhan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan ketika menghadapi tantangan hidup atau permasalahan hidup ya adik-adik. Yang sebagai contoh nih, adik-adik sedang menjalani belajar di rumah ya, yang harus mengerjakan tugas-tugas, yang harus mengikuti pelajaran di online ya. Kita juga harus mengandalkan Tuhan supaya Tuhan itu menolong kita, Tuhan menyertai kita. Itu sebagai contoh ya adik-adik. Yang kedua, kita didorong untuk tidak mudah bersungut-sungut jika ada permasalahan yang terpampang di depan kita. Sebab Tuhan itu setia, Dia selalu menjaga dan menolong kita, mengawal perjalanan hidup kita. Jadi Tuhan itu setia sekali adik-adik. Tuhan selalu ada di mana-mana. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu menjagai kita ya adik-adik. Terus yang ketiga, mengapa bangsa Israel mudah sekali bersungut-sungut atau mudah sekali mengeluh dan putus asa? Karena bangsa Israel itu tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan, dan mereka tidak mau belajar dari pengalaman di masa lalu adik-adik ya, bahwa Tuhan itu
hadir dan selalu setia menolong mereka. Lah, lebih parahnya lagi nih adik-adik, bangsa Israel malah lebih mentingin mendengar suara perut mereka ketika mereka lapar, ketika mereka haus, dan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi mereka, sehingga mereka gagal untuk mendengarkan suara Tuhan. Adik-adik ya, adik-adik, itu firman Tuhan ya yang mengajarkan kita Tuhan itu setia kepada kita. Tuhan itu selalu menjaga hidup kita, selalu mengawal perjalanan hidup kita. Seperti bangsa Israel tadi adik-adik, walaupun bangsa Israel itu mudah bersungut-sungut, terus mereka selalu mengeluh ya, tetapi Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan selalu setia kepada mereka. Begitupun sama dengan kita adik-adik, Tuhan itu setia kepada kita. Tuhan itu penolong kita. Tuhan itu selalu ada buat kita. Kita bersyukur ya adik-adik ya. Demikian firman Tuhan. Kita harus selalu bersyukur karena Tuhan itu selalu setia kepada kita. Amin firman Tuhan. Mari adik-adik, kita mau satukan hati kita. Kita mau mendengarkan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari Mbak Ana hantarkan untuk berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Bapa karena penyertaan-Mu yang selalu nyata di dalam hidup kami, yang selalu setia di dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa selalu memberkati hidup kami Bapa. Kami berserah Tuhan untuk hidup kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin.